Sobat Bipos, bertemu lagi dalam acara Bicara Apa Saja hari ini Rabu 17 Januari 2024. Nah, di awal tahun ini kita akan membahas salah satu masalah yang krusial namun perlu perhatian dari warga Banjarmasin. Nah, salah satunya mengenai banjir yang mengancam Banjarmasin. Hadir di studio kita hari ini adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Pak Husni Tamrin. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. ya. Pemirsa, kita hari ini akan membahas mengenai banjir yang dalam pekan terakhir terjadi di beberapa daerah termasuk di Banjarmasin. Walaupun bisa kita katakan di Banjarmasin saat ini hanyalah air tergenang, tapi kita harus cukup mewaspadainya. Nah, langsung saja kita berbincang dengan Pak Husni Tamrin mengenai keadaan di Banjarmasin ya, termasuk nantinya mungkin mencegah gimana agar kejadian banjir yang kita rasakan 2021 lalu ya Pak, Iya. enggak terulang lagi. Kita mulai Pak. Boleh, Oke. silakan. Pak Husni Tamrin, kan sekarang ini kan air cukup meninggi, mengenang, atau bisa kita katakanlah banjir Pak. Iya. Nah, apakah kejadian 2021 itu bisa terulang lagi Pak ke begitu. kita ini atau gimana Pak? Iya. Jadi kami ingin dulu menyampaikan bahwa Banjarmasin ini tidak terlepas dari yang namanya banjir. Tapi banjirnya banjirop. Mau banjirop ya. Banjirop ini karena pasang surut air. Karena pasang tinggi, terjadilah banjirop. Dan tak bisa dihindari malah. Iya, dan masyarakat Banjarmasin udah terbiasa, Pak. Dari dulu kita udah terbiasa. Sepanjang tahun, setiap bulan, dalam sebulan ada beberapa kali pasang tinggi. Itu sudah biasa Banjarmasin menghadapi itu. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita tinggal di kota Banjarmasin, dari 5 kecamatan, 52 kelurahan, kita ini dataran, flat. Yang notabene kita 16 cm di bawah permukaan laut. Iya. Bahkan sekarang katanya sudah 16 sampai 19 cm di bawah permukaan laut. Jadi kita harus siap dengan kondisi seperti ini. Dari dulu sampai sekarang banjirop ini memang terus kita hadapi. Nah, berkenaan dengan yang dimaksud banjir, apakah akan terjadi lagi nanti? Iya. Seperti tahun 2021 ya, Iya, yang bikin tepatnya di 14 Januari kalau tidak salah kemarin. Kami ingin sampaikan berkaca di tahun 2021, itu ada 3 sumber yang menyebabkan terjadi banjir yang terjadi di tempat kita di Banjarmasin 2021 saat itu ya, itu. Pak? Ya. Yang pertama, langganan banjirop memang setiap tahun terjadi. Saat itu ketinggian pasang surut air, ketinggian pasang itu berada di puncaknya, Pak. Antara 28, 29, bahkan sampai 30. Waktu itu ya Pak? Saat itu. 28, 29, 30 itu 2,8 meter sampai 3 meter di muara. Muara itu antara batasan laut dengan sungai. Kalau kita dulu biasa naik kapal, itu dari muara itu sampai ke dermaga atau pelabuhan Trisakti 2 jam biasanya. Sekarang kan jarang kita, karena pesawat murah kan. Kalau dulu kita kan sering bila udah di muara 2 jam lagi sampai. Itu dihitung ketinggian di sana, tapi kan membagi air ya tidak sampai lagi 28, tidak sampai lagi 29. Nah, kebiasaan kita berdasarkan buku pasang surut, pasut air, bila 25 ke atas, maka akan ada di daerah kota Banjarmasin ini yang terendam. Tentu bervariasi. 5 cm, 10, 15, bahkan 40, ada yang sampai setengah meter. Tapi bila di bawah 25, berarti aman. Tidak ada yang terendam. Nah, sekarang di sebelumnya di 2021 karena pasang tinggi. Yang kedua, karena memang saat itu hujan di puncak-puncaknya, intensitas hujan yang sangat lebat. Sumber ketiga, Banjarmasin ini kan hilirnya, hulunya ada di daerah-daerah tetangga. Begitu air mau kembali ke laut, ya lewat Banjarmasin. Sementara air dari laut naik, air kiriman dari tetangga, ketemu di Banjarmasin, hujan lebat. Terjadilah saat itu yang tidak pernah terjadi selama puluhan tahun. Kita pun mendadak terkejut juga saat. Nah, melihat di 2 tahun terakhir,
kenapa tidak terjadi, khususnya di 2024, melihat tetangga-tetangga seperti berita di koran-koran, di iya, media, benar. Bahwa Amuntai, Barabai, banjir, Barabai banjir, apakah Banjarmasin itu, kembali akan terjadi seperti tahun 2021? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Kenapa? Karena puncak ketinggian air pasang di 2024 Januari ini sudah kita lewati. Kapan Pak mungkin? Kemarin selama 4 hari, Oh iya. hari Jumat kemarin tanggal 12, Sabtu, Minggu, Senin sampai tanggal 15. Itu ketinggian air puncak sampai 2,4. Sekarang kemarin tanggal 16 sudah 16. turun, Oke. 23. Hari ini 22. 22. Besok Kamis 21. Jumat 2. Jadi cenderung menurun ya. Seterusnya nanti sampai akhir Februari ketinggian air sekitar 2 meter. Pak, tunggu dulu. Tapi kan Pak, curah hujan menurut BMKG Betul. masih tinggi. Betul. Jadi apa mungkin bisa balik atau Iya. mudah-mudahan aja enggak Iya. terlalu ya Pak mungkin. Mestinya kalau dalam keadaan normal tidak ada hujan, tidak ada kiriman dari lain, tidak ada daerah yang terendam. Nyatanya, walaupun 24 ya, Ya, nah ada itu. beberapa daerah yang terendam. Kita juga memonitor dengan kawan-kawan TRC kami, Oh, tim TRC ya. tim reaksi cepat. Kita 24 jam, Pak. TRC ya, 24 jam kita standby. Kita bagi ada 3 regu 3.000. Dengan- Nah, ini 5 kecamatan ini. Pak? dengan 2 shift. Oh. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nanti jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Jadi kita monitor terus sambil melihat keadaan, sambil kita siap mengevakuasi kalau terjadi bencana di tempat kita. Nah, dari pantauan kita, ada beberapa daerah yang bervariasi terendam 5 bahkan 40 cm. Cukup tinggi. Ya? Padahal 24. 24 Itu sudah. karena pengaruh hujan tadi. Memang menurut prediksi BMKG, puncak hujan di Kalsel ini di bulan Januari termasuk Banjarmasin. Nah, jadi walaupun ketinggian air tidak begitu tinggi, tapi faktor lain berpengaruh karena hujan. Dan juga di daerah-daerah lain juga kebanjiran, airnya juga pasti akan lewat di kita. Seperti Lewat di Amuntai kita. Barabai itu pasti dia nurun di sini, Pak. Iya, Atau- nanti kan akhirnya sampainya ke kita, khususnya yang dari Sungai Martapura itu yang Martapura. lewat Sungai Lulut, nanti akan lewat Sungai Martapura akan ke Sungai Barito akan lewat kita. Walaupun ketinggian air tidak begitu mengkhawatirkan, tapi kita tetap harus waspada. benar. Tetap harus waspada, jangan sampai terjadi. Sebenarnya tergantung ketahanan daerah kita, Pak. Maksudnya Kalau apa itu, Pak? lingkungan kita siap, Oh, iya. ketahanan daerah kita siap, walaupun hujan lebat cepat turunnya, walaupun air pasang tinggi cepat turunnya. Yang jadi masalah kalau ketahanan daerah kita tidak siap. Apa saja itu ketahanan daerah kita itu? Salah satunya, Pak, kalau 4 hal ini kita lakukan, kami yakin tidak akan lagi terulang banjir seperti Januari 2021. Ringan Yang, aja ya, Pak, yang pertama, saluran air dari ini, Pak, drainase di depan-depan rumah kita, gorong-gorong, pastikan jangan tersumbat. Baik oleh sedimen atau lumpur maupun oleh sampah-sampah, khususnya sampah plastik. Saluran air ini akan terus nyambung ke sungai-sungai kecil sampai ke sungai-sungai besar. Begitu juga sungai-sungai kecilnya kita pastikan, kita lestarikan sungai-sungai kita jangan sampai tersumbat, jangan sampai ada endapan lumpur itu yang tinggi. Jadi perlu ada kegiatan normalisasi dan revitalisasi sungai dan drainase yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Oleh dinas terkait, PUPR, ada bidang sungai dan drainase. Mereka terus berbenah, bekerja. Kita lihat, Pak, seperti di Jalan Lambung Mangkurat, depan BNI, Iya, benar. biasanya kalau hujan sedikit aja terendam. Sekarang cepat cepat turun. turun. Karena drainasenya sudah dibenahi, disalurkan ke sungai-sungai kecil cepat. Nah, Pak, satu ini Pak dulu iya. saya potong ya, Betul, Pak. iya. Kan air masih tergenang. Apa kita ada peringatan bisa disampaikan ke masyarakat atau gimana, Pak? Selama ini, Pak, mencegah mungkin kesiapan masyarakat. Betul. Ya, Pak. Yang pertama tadi perlu adanya normalisasi dan revitalisasi. Yang kedua juga kami sudah sampaikan di rapat-rapat forum diskusi, fokus group discussion mengenai kebencanaan dengan kawan-kawan LH. Artinya kita tegas sajalah kepada masyarakat, jangan lagi membuang sampah ke sungai, khususnya sampah-sampah plastik. Dulu memang PRON kita
depan kita itu kan sungai. Sungai, Karena jadi- jalan-jalan darat terbatas. Setelah ada jalan darat, lalu beralihlah ke darat, lalu sungai ini jadi belakang. Kita udah terbiasa, Pak, buang Sudah sampah habitnya ke Pak, sungai. bukan itu yang perlu Kasur, kulkas, televisi ada di sungai. Iya. Nah, ini yang harus kita edukasi, kita sosialisasi masyarakat, jangan lagi membuang sampah ke sungai. Nah, kemudian yang ketiga, kami juga sampaikan kepada kawan-kawan dinas Perkim, supaya kita tidak rekomendasikan lagi pembangunan perumahan di di bantaran bantaran sungai. sungai. Justru ini, Pak, juga penyebab utama sungai-sungai tertutup oleh bangunan-bangunan. Nah, ini juga penyebab sungai tidak lancar sebagai pembuangan air, tidak lancar. Ini yang ketiga. Dan kita ini kan bergelar kota 1000 sungai, Pak. Bukan jumlahnya 1000, tapi saking banyaknya diberi gelar 1000 sungai. Tapi yang sekarang, sungai yang ada di kita Yang ini, benar-benar paling sekitar 270-an saja, Pak. itu yang benar-benar tersisa. berfungsi itu Pak, atau Betul, mungkin yang sisanya sekarang udah jadi- masih berfungsi. Sisanya ada yang sungai jadi mati. got itu Pak. Karenanya perlu dibuka kembali ini, Oh, Pak. itu perlu juga ya Pak. Seperti wajah Sabilal Muhtadin. Kalau kita ingat dulu ada sekolah di sana, ada SMP 6, ada bangunan, sungainya kecil sekali. Sekarang kan bisa kita bebaskan. Kita lihat sekarang fungsinya sungai di depan Sabilal Muhtadin. Bagus. Bisa tempat pariwisata, untuk transportasi sungainya jalan. Dan jangan lupa fungsi sungai yang ketiga, fungsi utamanya sebagai pengendali banjir. Itu sebagai pengurai, Pak. Air jadi buangan air cepat. Ada daya tampungnya. Kemudian kalau kita lihat contoh Japri Jam-Jam, Iya. mudahan bisa dibenahi, kita bisa bersihkan itu. Ada masih yang tersisa supaya juga fungsi sungai jalan di sana. Untuk pariwisatanya juga jalan, untuk transportasi jalan. Veteran juga. Iya, veteran. Nah, kami mudah-mudahan ini bisa sampai masuk nanti ke kelurahan-kelurahan, kecamatan, ke sungai-sungai kecil, sehingga banyak lagi sungai kita yang bisa difungsikan. Sekarang malah- Itu ketiga. Yang keempat, Pak, ini yang penting. Yang kita sering lupakan kearifan lokal. Kita ini malu sebenarnya dengan nenek moyang kita, kai nini kita. Buhan Sidin tuh diam di Banjarmasin ini paham bahwa Banjarmasin daerahnya calap. Karenanya rumah Banjar itu jangan hanya dilihat rumah adat, estetika, Kearifan lokal, budaya ya, Pak. saja. Itu ada maksudnya, Pak. Maksudnya supaya ada serapan air di bawahnya. Sekarang kita lihat aja rumah-rumah kita. Rumah kawan-kawan, tetangga, keluarga kita. Banyak yang tidak bentuk panggung, banyak yang diuruk. Padahal kita sudah juga intervensi pemerintah nih dengan Perda IMB.